Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Riansyah Putra dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang single stack. Sebelum mulai penjelasan, saya ingin membuat codingan terlebih dahulu. Ya, saya telah menyelesaikan proses pengodingan dan tadi ada beberapa baris yang saya tambahkan. Itu terdapat di 13 dan 14. Selanjutnya saya akan ke tahap penjelasan. Ya, di baris pertama, baris ini membuat sebuah list kosong bernama internal stack. List di Python digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang bisa diubah. Dan tanda ini itu artinya kosong atau belum ada data satupun. Nah, pada baris selanjutnya ada internal stack append, aksi pengguna satu login. Nah, fungsi append digunakan untuk menambah data baru ke dalam list. Nah, setelah baris ini dijalankan, isi internal stack menjadi aksi pengguna satu login. Data ini merupakan data pertama yang masuk ke dalam stack, jadi posisinya paling bawah dalam tumpukan. Selanjutnya ada internal
stack append aksi update API key. Sekarang, isi internal stack menjadi aksi pengguna satu login dan aksi update API key. Karena prinsip stack adalah LIFO, data yang baru ditambahkan akan berada di atas data sebelumnya. Jadi update API key sekarang berada di atas pengguna satu login. Nah, pada baris selanjutnya, ada internal stack append aksi error log baru ditemukan. Nah, setelah menggunakan append, itu berarti ada data yang baru ditambahkan. Jadi sekarang urutannya aksi pengguna satu login, aksi update API key, lalu yang pertama ada aksi error log baru ditemukan. Nah, jadi elemen yang paling atas stack sekarang adalah aksi error log baru ditemukan. Pada baris selanjutnya, sini, baris ini melakukan operasi pop, yaitu menghapus dan mengambil elemen paling atas dari stack. Metode pop akan otomatis menghapus elemen terakhir dari internal stack, lalu mengembalikan nilai elemen tersebut agar bisa disimpan ke variabel lain. Dalam kasus ini, elemen paling atas adalah aksi error log baru ditemukan. Jadi, nilai aksi error log baru ditemukan disimpan ke dalam variabel data terbaru. Data itu terhapus data itu terhapus dari stack. Sekarang isi stack menjadi aksi pengguna satu login, aksi update API key, dan variabel data terbaru berisi aksi log baru terekam. Lalu pada baris selanjutnya, baris ini menampilkan data yang baru saja diambil atau dihapus dari stack. F disebut string, yaitu cara menulis string di Python yang bisa langsung menyisipkan nilai variabel ke dalam teks menggunakan kurung kurawa. Pada baris ini, variabel data terbaru akan digantikan dengan nilainya. Hasil di terminal akan menjadi data proses pop, aksi error log baru terekam. Simbol hanya digunakan untuk memperjelas output, tidak berpengaruh ke logika program. Lalu di baris selanjutnya, di baris ke-13 yang baru saya tambahkan, baris ini melakukan operasi pop lagi, artinya mengambil data paling atas dari stack saat ini. Sebelum baris ini dijalankan, isi internal stack adalah aksi pengguna satu login dan aksi update API key. Data yang paling atas sekarang adalah aksi API update dat data yang paling atas sekarang adalah aksi update API key. Maka data ini yang akan diambil dan dihapus. Setelah baris ini dijalankan, data berikutnya berisi aksi update API key dan isi stack menjadi aksi pengguna satu login. Sekarang hanya tersisa satu data di stack. Lalu pada baris ke-16, tanda ini yang ada di dalam kurung itu ada seperti ini. Yang ada di output itu hanya sebagai pembatas. Ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan dari single stack. Kalau dari kelebihan, itu ada kesederhanaan pengembangan awal, yang artinya aplikasi yang lebih kecil lebih mudah untuk dikembangkan, diuji, dan diterapkan karena hanya memiliki satu basis kode. Sedangkan kelemahannya yaitu keterbatasan teknologi, terikat pada satu set teknologi yang mungkin tidak optimal untuk setiap kebutuhan atau fitur dalam aplikasi. Adopsi teknologi baru menjadi lebih sulit. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Saya akan melanjutkan ke Zazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazil Lanata Kusuma
dengan NIM 2410 11 40 23 18. Di sini, saya akan menjelaskan tentang double stack. Double stack itu adalah struktur data yang menggunakan dua buah stack atau tumpukan untuk menangani dua jenis data atau proses yang berbeda secara bersamaan, tetapi masih dalam satu sistem. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out, yang artinya data yang terakhir masuk akan menjadi keluar yang pertama. Nah, di sini tujuan dan manfaat double stack adalah yang pertama ada efisien waktu. Dua proses bisa berjalan dan paralel, produk dan rework, tanpa saling menunggu. Nah, yang kedua, manajemen prioritas. Produk rusak bisa langsung ditangani tanpa mengganggu produksi utama. Yang ketiga, optimasi sumber daya. Operator atau mesin bisa mengambil tugas sesuai kapasitasnya. Yang keempat, meningkatkan throughput, itu jumlah produk selesai meningkatkan karena tidak ada bottleneck-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai programnya. Nanti kita akan ke Visual Studio Code. Sebentar. Nah, di sini saya sudah buat ya. Jadi, saya akan menulis dulu dan baru saya menjelaskan.
Dari sini saya akan menjelaskan tentang kelas double stack. Kelas double stack ini mendefinisikan kelas bernama double stack yang sudah jelas ya teman-teman, namanya dari double stack. Kelas ini digunakan untuk mengelola dua stack sekaligus, yaitu stack untuk produksi dan rework. Div init buka kurung self itu, init adalah konstruktor atau otomatis dijalankan saat objek kelas dibuat. Self produksi dan self work adalah dua list kosong masing-masing berfungsi sebagai dua tumpukan stack. Nah, ini dua tumpukan stack ini. Dan dev tambahan adalah self item, self produksi, append item. Dev tambahan, rework self item, self rework, append item. Ini fungsinya untuk menambahkan item ke stack produksi. Append item itu menambahkan elemen ke bagian stack. Contohnya tambahan produksi nih, contohnya tambahan produksi pasang layar. Nah, terus ada dev tambahan rework itu sama aja. Dia contohnya berarti pas tambahan produksi pasang baterai. Nah, dev process if self produksi print produksi, self produksi pop buka kurung selesai. Yang di bawahnya if self rework print rework self rework pop buka kurung tutup kurung selesai. Itu fungsinya. Fungsi dari pop buka kurung ini adalah digunakan untuk mengambil dan memproses pekerjaan terakhir kedua stack. If self produksi ini memastikan stack tidak kosong. Berarti dia harus ada hasilnya, harus ada ini nih. Jika tidak kosong, self produksi pop mengambil dan menghapus elemen terakhir. Nah, lalu kita ke simulasi. Pabrik double stack membuat objek atau bernama pabrik dari kelas double stack. Ini memanggil init buka kurung sehingga produksi rework menjadi dua list kosong. Ini dua list kosong. Pabrik tambahan produksi pasang layar, pabrik tambahan produksi pasang baterai itu menambahkan dua kerjaan produksi ke dalam stack. Ini dalam stack. Dua ini adalah ke dalam stack. Setelah baris pertama yaitu pasang layar, ini baris pertama, dan yang kedua pasang baterai. Ingat ya teman-teman, double stack itu urutannya LIFO. Berarti dia harus urutannya yang terakhir itu akan diproses terlebih dahulu. Pabrik tambahan rework perbaikan jalan solder ini menambahkan satu pekerjaan rework ke dalam stack rework, yaitu perbaikan jalan solder. Perbaikan proses ini menjalankan fungsi proses dari produk item terakhir pasangan baterai diambil pop dan ditampilkan. Dari rework item perbaikan jalur solder juga diambil dari pop yang ditampilkan. Dan hasilnya adalah produksi pasang baterai selesai, rework perbaikan jalur solder selesai. Kenapa perbaikan jalur solder selesai? Karena dia paling terakhir dan pasangan baterai itu kedua.
Dan hasilnya adalah produksi pasang baterai selesai, reworknya perbaikan jalan solder selesai. Begitu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang linear queue. Yang dimana kita akan langsung ke VS Code terlebih dahulu aja agar lebih jelas. Kita akan menggunakan VS Code ya. Kita gunakan VS Code, kita buka. Oke, pertama kita pengertian terlebih dahulu agar kita lebih mengenal apa itu linear queue. Linear queue atau nggak bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia itu antrian linear adalah suatu jenis atau suatu kode antrian yang menggunakan prinsip FIFO, yang dimana FIFO ini itu adalah first in and first out. Artinya data yang masuk pertama maka dia akan yang keluar duluan, akan yang keluar terlebih dahulu. Dalam konteks ini, dalam kehidupan nyata kita bisa lihat seperti soal yang seperti soal saya yang kirim terhadap kepada ibu, yaitu sebuah di mana kita memiliki sebuah studi kasus yang dimana sebuah rumah sakit menggunakan linear sebuah rumah sakit meminta kita buat suatu kode agar antrian bisa lebih jelas dalam mengurutkan pasien. Ini kita tandain biar nggak pusing. Oke, dimana kita ketahui terlebih dahulu cara kerja dari linear queue ini itu ada NQ atau enggak masuk antrian. Yang dimana masuk antrian itu adalah menambah elemen ke dalam bagian belakang antrian, alias dia yang masuk duluan lah intinya, daftar duluan maka akan ada DQ atau enggak keluar antrian. Nah ini keluar antrian tuh setelah dia masuk maka akan keluar. Lalu ada front, yaitu menunjukkan posisi elemen pertama yang akan keluar berikutnya. Jadi selanjutnya atau enggak ya kita bisa pakai else atau if ataupun pokoknya dia memeriksa ulang sehingga akan terlihat di situ ntar siapa yang kedua, siapa yang ketiga sehingga ada arahnya gitu kan. Terus ada rare atau menunjukkan posisi terakhir tempat elemen baru masuk. Nah, jadi pasien yang masuk duluan itu disebutnya rare. Lalu kelemahan dari linear queue ini itu adalah ketika memiliki batasan karena bersifat statis. Jadi linear queue ini tuh memiliki keterbatasan karena memiliki satu arah saja, tidak seperti circular queue yang dimana dia banyak batasannya, banyak arahnya gitu kan. Ketika elemen di depan dikeluarkan atau enggak ada queue, ruang kosong di awal tidak dapat langsung digunakan kembali tanpa melakukan pergerakan data. Jadi dalam datanya ini, dalam kodenya ini harus diubah-ubah lagi, beda dengan circular queue. Lalu kita langsung ke kode aja. Bagaimana sih cara kode yang akan kita jelaskan ini? Yang pertama tentang sebuah rumah sakit ini meminta untuk agar barisan-barisan atau enggak urutan dari pasien itu lebih bisa jelas alias tidak akan acak-acakan. Pertama kita masukkan kelasnya dulu. Dimana kita masukkan kelas linear. Sebelum itu kita masukkan dulu kita bikin dua file terlebih dahulu yang dimana kita harus penting nih ya, kalau Python itu kalau di VS Code dia harus pakai nama filenya harus pakai .py atau enggak .python. Nah sini saya pakai contoh pakai UTS UTS struktur data .python. Kita langsung ke kode aja, kelas linear. Nah itu muncul tuh Q. Kita nih lalu kita masukkan perintahnya dev init self dev. Hati-hati ya, ini spasinya penting nih, kayak salah tadi kan saya tuh. Init buka kurung self
size. Dimana di sini akan melihatkan ukurannya dan intinya ada berapa yang masuk dan berapa yang keluar di sini. Kita ini titik. Lalu kita masukkan inisiasi atau ukuran maksimum antrian dan wadah untuk menyimpan data pasien tersebut. Kita tandain aja ya agar tidak. Kita masukkan inisiasi, inisialisasi antrian ukuran maksimum, maksimum antrian dan wadah untuk menyimpan data pasien. Nah, udah. Lalu kita masukkan aja perintahnya ini self, kodenya itu self titik Q. Sesuai yang saya jelaskan tadi di awal, yang dimana dia akan masuk terlebih dahulu. Nggak bisa aja. Q sama dengan ini. Nah, lalu kita masukkan lagi satu lagi yang buat size-nya self size dengan size. Oke, kita habis ini langsung ke perintah kedua, yang dimana isinya adalah def is full. Def and ini perintah keluarnya and self item. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menambahkan pasien ke antrian jika belum penuh. Jadi, jika belum penuh, dia masih bisa masukkan ke dalam antrian. Kita tandain aja. Jika belum penuh. Nah, kita masukkan. Itu if itu pengulangan ya. Kita harus ingat itu terlebih dahulu. Jadi dia akan diulang-ulang apakah penuh atau tidak, maka akan dicek terus-menerus. Self. Ini data yang akan masuk. Q bukan NQ ya. Kalau NQ berarti keluar dia, data yang keluar. Self size. Nah, lalu kita print di sini nanti dia yang akan muncul yaitu antrian penuh jika tidak antrian penuh. Apabila di sini akan terlihat misalkan penuh, maka dia akan keluar antrian seperti kata antrian penuh atau enggak tidak bisa menambahkan pasien. Contoh print antrian penuh. Kita pakai tanda kurung aja ya agar suatu peringatan. Mana tanda seru. Terus tidak bisa menambah pasien baru. Nah, tuh. Lalu kita tambahkan lagi else. Else ini pengulangan ya. Else sama kayak if. Terus self. Titik. Nah, ini keluar. Ini masuk. Event. Item. Lalu kita printer lagi. F. Tanda seru, tanda kutip pasien item.
masuk ke antrian. Titik. Jadi ini tuh yang masuk apabila ini di sini apabila antrian penuh, maka dia akan muncul yang ini, antrian penuh dan tidak bisa menambah pasien baru. Dan apabila masih ada ruang yang kosong untuk bisa menambah pasien, maka di sini kita akan masukkan item tersebut. Item di sini tuh ini isinya ya, item dari self queue sama save self. Ntar dilihat dari sini, diperiksa. Nah, lalu kita masukkan perintah ketiga. Nah, ini perintah untuk keluar. Self. Kita di sini akan menghapus pasien dari antrian, alias yang paling depan itu akan dihilangkan sehingga antrian tersebut tidak menumpuk datanya. Kita tambahkan menghapus pasien dari antrian. Kita tanda kurung aja agar lebih jelas, yaitu pasien paling depan atau antrian pasien paling depan atau utama. Bisa juga pakai utama atau depan, terserah. Lalu kita akan masukkan if lagi, yaitu akan memeriksa apabila dia antriannya tidak kosong, maka dia akan dihapus. Apabila antriannya sudah dihapus, maka dia akan muncul yang kedua nanti, yang di else. Kita masukkan not self, not ya, not self queue, lalu print buka kurung antrian kosong. Kita tanda seru lagi, tidak ada pasien yang dilayani. Pasien yang dilayani. Nah, itu dia. Nah, di sini periksa kalau misalkan tidak ada pasien lagi, maka tidak akan dihapus. Dan apabila ada, maka kita akan lanjut ke else. Else di sini akan memeriksa lagi berulang kali. Else. Kita periksa pasien sama dengan self queue self titik queue titik top, terus 0, kita tulis di sini 0. Nah, lalu kita akan masukkan lanjut, yaitu kita akan print yang dimana pasien ini apabila telah dilayani maka akan ada bacaan tersebut. Print apabila sudah dari atas dan sudah selesai antriannya, maka akan muncul dimana akan dijelaskan bahwa pasien tersebut sudah dilayani. Pasien lagi. Salah. Pasien telah dilayani. Dan keluar dari antrian. Nah, ini dia. Lanjut. Kita akan masuk ke perintah ketiga. Display cell. Yang mana dia akan menampilkan semua pasien atau menampilkan isi antrian saat
saat ini. Perintahnya gimana? Kita akan langsung masukkan print aja, atau perintah langsung ntar yang akan muncul di terminal. Kita kutip antrian saat ini. Lalu kita masukkan lagi self. Ini yang akan muncul dari self queue-nya ini. Self queue ini tuh mana sih? Ini self queue ini tuh ini dari sini. Ntar diperiksa dari sini. Nih. Dan kalau untuk keluar ntar diperiksa di sini. Keluar di sini. Nah, jadi di sini ada self size dan self item. Lalu kita ke perintah selanjutnya. Di sini ada simulasinya ya, simulasi penggunaan simulasi penggunaan linear queue di rumah sakit. Nah, ini dia. Yang pertama adalah antrian sama dengan linear queue. Tiga bukan 5 ya guys ya. Lalu antrian NQ atau enggak antrian yang keluar. NQ ya. Yang pertama ini kita masukkan ya datanya ya. Nah, ini kekurangan dari si linear queue ini, dia masukkan datanya langsung ke dalam kode tersebut. Jadi tidak bisa langsung seperti circular. Ini kekurangan dari linear queue. Tapi linear queue ini tuh adalah dasar dari circular queue tersebut, sehingga ya akan membantu lah ini. Pasien pertama datang. Lalu ada antrian NQ juga. Antrian NQ. Yang kedua adalah Budi. Di sini akan dijelaskan pasien kedua datang. Terus ada antrian NQ lagi yang ketiga. NQ kurung Citra. Kita jelaskan apa sih Citra ini siapa, yaitu pasien ketiga yang datang. Lalu kita masukkan lagi antrian display. Yaitu dia akan menampilkan antrian saat ini. Lalu kita akan lagi antrian DQ. Yang dimana dia akan melayani pasien pertama. Jika sudah selesai maka kita masukkan ini antrian DQ selesai, pasien pertama selesai. Nah, setelah antrian DQ ini tuh kan ingat ya, kalau DQ itu keluar, kalau NQ baru masuk. Nah, lalu kita masukkan lagi yang antrian kedua, antrian NQ, dimana itu kita masukkan si Dina.
selanjutnya itu setelah semuanya selesai, intinya selesai, Andi selesai, nah Budi masuk, dia akan ditangani oleh dokter. Nah setelah si Andi keluar, nah ini pasien keempat datang, sehingga jadi saya buat ini hanya untuk 3 pasien saja, sehingga setelah 3 pasien maka penuh. Jikalau 3 pasien ada di dalam antrian ini ada 3 orang, maka yang keempat ini tidak bisa masuk, menunggu harus yang pertama itu keluar. Begitupun selanjutnya, apabila Budi telah selesai, maka pasien kelima masuk, begitu. Dina, kita tandain aja guys, biar lebih gampang. Pasien keempat. Nah, ini dia. Datang. Nah, kita masukin lagi antrian display. Nah, udah. Ini selesai sebenarnya. Intinya jikalau di sini, jikalau yang ini telah selesai, maka yang pertama telah selesai, maka yang keempat akan datang. Jikalau yang kedua telah selesai, maka pasien yang ke-6 yang kelima bakal datang. Jikalau pasien ketiga telah selesai, maka pasien ke-6 akan datang. Jadi ini saya buat untuk tiga antrian saja. Bagaimana sih hasil dari codingan saya ini? Kita lihat. Di sini ada yang salah. Kita lihat dulu di sini salah saya. Nah, kita lihat sini. Nah, tuh pasien Andi masuk antrian, pasien Budi masuk antrian, pasien Citra masuk antrian, jadi ada 3. Pasien saat ini adalah Andi, Budi, dan Citra. Nah, pasien Andi telah selesai, pasien pertama telah selesai, maka dia keluar dari antrian. Nah, pasien Dina, pasien keempat ini masuk, sehingga antrian saat ini adalah Budi, pasien kedua, Citra, dan Dina. Nah, begitulah hasil dari saya. Lalu kesimpulan apa sih yang setelah saya dapatkan dari materi ini? Yang pertama adalah linear queue cocok untuk digunakan sistem antrian sederhana seperti ini. Sederhana itu hanya 3 antrian saja. Kenapa? Soalnya tidak bisa banyak-banyak seperti circular queue. Nah, seperti di rumah sakit, kasir, atau loket itu contoh nyatanya. Namun, jika data terus berganti dan kapasitas terbatas, sistem ini kurang efisien. Sangat menguras waktu lah intinya dari si linear queue ini. Maka itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya, yaitu materi dari circular queue. Oke baik, saya akan melanjutkan materi yang berjudul circular queue. Studi kasusnya, tempat parkir hanya muat 5 mobil. Jika sudah penuh, mobil baru tidak bisa masuk sampai ada mobil yang keluar. Ketika mobil keluar, tempat yang kosong bisa diisi oleh mobil baru. Penjelasan kode program, kapasitas jumlah maksimum mobil yang bisa parkir dalam contoh 5. Terus tempat parkir list yang menampung plat nomor mobil array berisi non awalnya. Terus depan menunjukkan posisi mobil pertama yang akan keluar duluan. Belakang menunjukkan posisi tempat kosong untuk mobil yang akan keluar berikutnya. Ukuran menghitung beberapa banyak mobil yang sedang parkir. Terus di sini kita akan cek keadaan antrian. Isi full mengembalikan true jika tempat parkir penuh. Isi empty menggambarkan true jika tempat parkir kosong. Ini kita akan memasukkan mobil MQ. Penjelasannya, cek apakah penuh, jika ya tampilkan pesan, jika penuh simpan nomor mobil di indeks belakang, geser belakang ke posisi berikutnya dengan rumus modul agar kembalikan ke indeksnya awal saat mencapai akhir list circular. Terus mengeluarkan mobil. Penjelasannya, cek apa kosong, jika ya tampilkan pesan,
Jika tidak kosong, ambil mobil yang ada di posisi depan. Hapus mobil tersebut, artinya tempat kosong. Geser depan ke posisi berikutnya, pakai persen supaya circular kurang ukuran min 1. Menampilkan isi tempat parkir. Penjelasannya, jika tempat parkir kosong, tampilkan pesan. Jika tidak kosong, mulai dari indeks depan, tampilkan setiap plat mobil sebanyak ukuran. Mobil yang parkir, geser indeks persen agar tetap circular. Program utamanya membuat objek circular queue dengan kapasitas 5 mobil. Penjelasannya, program terus berjalan loop while tree sampai penggunaan memilih keluar. Penggunaan memilih aksi dengan angka 1 sampai 4. Terus pemroses pilihan. Penjelasannya, tambahkan mobil ke depan parkiran, keluarkan mobil paling depan, lihat daftar mobil yang sedang parkir. 4. Keluar mobil keluar dari program. Jika salah input, tambahkan pesan pilih tidak valid. Terus kita akan run kode tersebut, dan hasilnya ini. Masukkan ke tempat parkir. Di sini kita pakai daftar ini ya, pilih plat mobil, terus nomornya 335 ya. Terus pilih menu, terus keluarnya jadi di sini kita akan run kode tersebut. Jadi hasilnya begini. Terus pilih menunya, masukkan ke tempat parkir 1, terus masukkan plat nomor mobilnya, terus pilih menunya 1, terus masukkan plat nomor mobilnya, terus ini pilih menunya 3. Terus daftar mobil di tempat parkirnya ini. Terus 3. Hasilnya B, mobil B BW22 keluar dari tempat parkir. Sekian dan terima kasih.